Ya, kita mulai belajar smartphone. Kira-kira dari rekan-rekan apa yang tahu nggak istilah smartphone itu apa? Ayo, Kang Didin terang mau smartphone kan? Baca terang. Apa itu smartphone? Ada yang kurang tahu? Bisa pakai? Kan biasa pakai? Sudah biasa kan pakai? Bisa pakainya kan? Bisa ya? Apa itu smartphone? Kalau nah, perhatikan ya. Apa itu smartphone? Kenapa jadi kopi bro? Oke. Ya. Nah ini yang satu begini, ini namanya handset atau namanya handheld atau handset. Saya stop dulu. Jadi bentuk wujudnya seperti ini biasanya disebut HH atau handheld atau handset. Ini perangkatnya disebut device atau kalau untuk umumnya disebut device atau perangkat. Tapi kalau untuk istilahnya nanti ada istilah handheld atau handset, itu adalah ponselnya satu ini. Ya, sambil disimak. Nah ini handsetnya atau handheldnya atau unitnya atau perangkatnya atau device-nya ini. Nah inilah, saya pun ini tidak mengetahui semua tipe ponsel ini cara bongkarnya bagaimana, karena terlalu banyak. Untuk mencari cara bongkarnya tinggal kata kuncinya adalah disassembly, ya, disassembly. Nah kebanyakan yang paling bagus nanti dari tear down, ya, tempat kalau kita ingin cari cara bongkar ininya, cari disassembly, nanti biasanya di sini carinya yang tear down. Itu saya dari dulu memang paling suka kalau dari tear down, kalau enggak pakai iFixit, ya, fix it itu juga bagus. Nah, ini yang dilepas, orang bilangnya apa ini? Backdoor atau casing, ya. Nah, backdoor. Nah, ini frame back, ya, ini untuk framenya, covernya, ya. Apa namanya? Nah ini cara untuk melepaskan bautnya. Ini si obengnya itu ditumpukan ke telunjuk aja. Jadi jangan buka obeng begini. Oh boleh, handphonenya disimpan, ininya begini. Oke ya, jangan kayak buka motor. Ya. Nah ini. Nah, ini back covernya, ya, back covernya, ya, ada backdoor, ada back cover. Nah, ini daughter board, ya. Saya ini kan dulu. Jadi satu perangkat itu kita belajar itu yang namanya handphone atau smartphone. Yang kita lihat adalah bagian hardware dulu.
Kita belajar dari yang kelihatan dulu, betul nggak? Jangan nanti pas begini Pak, saya belajar software, belajar handphone langsung belajar softwarenya saja, nggak bisa. Karena software itu bisa dilakukan kalau hardware-nya prima. Software itu adalah finishing. Nah, jadi kita belajar di hardware. Nah, hardware itu pada saat tadi kita mulai dibagi dua, ada yang disebut dengan internal hardware dan external hardware. Nah, perhatikan ini ya. Tadi handheldnya sedang dibongkar. Ini akan menunjukkan bagian-bagian dari smartphone itu apa saja secara hardware. Nah, ini yang eksternalnya itu seperti tadi pas dibuka ada backdoor atau ya housing atau casing. Nah, terus sudah itu nanti ada back frame-nya itu ya. Nah, ini penutupnya itu back cover namanya. Back cover. Nah, ada back cover, kemudian nanti pas di bagian atasnya itu ada yang back cover untuk atas dan yang bawah. Nah, yang bawah di sini disebutnya daughter. Daughter itu artinya apa? Anak. Ya, anak perempuan. Kenapa anak perempuan? Karena mungkin bisa dimasukin casan. Ini aneh-aneh aja ngasih namanya daughter board. Nah, padahal nanti begini, yang di atas di sini pas nanti dibuka itu namanya internal hardware, ada yang namanya main board atau motherboard, betul? Nah, karena gara-gara ini disebutnya motherboard dan jenisnya perempuan, maka yang di bawahnya namanya daughterboard gitu. Kalau fatherboard mungkin di sini sonboard. Ngerti nggak? Iya. Nah, itu. Nah, kalau saya lebih mengatakan di sini adalah mainboard. Nah, yang di bawahnya ini nanti adalah subboard. Jadi ada yang utama, ada yang bagian. Ini kenapa? Jangan ada yang nanya Pak, kenapa namanya daughterboard? Karena papan yang utamanya namanya motherboard. Nah, itu jenis kelaminnya perempuan. Pas ditanya kenapa jenis motherboard yang di dalam? Mungkin ada buat colokannya. Udah, jangan dibahas. Oke. Nah, ini subboardnya. Kalau teknisi kita bilangnya ini papan bawah. Ya, mesin bawah, gitu kan? Gak apa-apa. Nah, ini sebetulnya saya tidak recommended membuka ini pakai pinset itu salah. Ini contoh yang salah tadi. Ngangkat ininya, subboardnya ini tidak boleh pakai benda keras, apalagi linggis, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh pakai pinset aja udah nggak boleh. Nanti pakai ada yang namanya buat buka-buka itu nanti ada opening tool namanya. Opening tool. Nanti kita sediakan opening toolnya. Nah, ini cara buka bautnya. Nah, biasanya bautnya ini itu jangan langsung digeletakkan seperti sembarangan. Jangan. Nanti si bautnya kumpulkan. Sudah terkumpul, ambil solasi kertas. Tutup sama solasi kertas di belakang backdoornya. Ngerti nggak? Jadi nanti sudah nyerpis handphone, bingung dengan baut kemana. Kebanyakan begitu. Ya. Ingat, satu aja baut itu milik orang lain. Betul nggak? Kita nggak boleh ceroboh. Ya, bahaya. Apalagi sampai ditukerin sama baut sepeda. Nggak boleh. Ya, marah nanti yang punya. Nah, ini saya tidak mewajibkan menggunakan pinset. Ini contoh yang salah. Ya, saya wajib menyalahkan ini. Kenapa? Karena ini plastik yang penyempitnya adalah besi, jadi ini nanti kalah. Lebih baik alat pengukitnya yang kalah. Betul nggak? Karena kan merusak itu kalau logikanya ke sana. Nah, yang benar ini kalau ngangkat-ngangkatnya pakai opening tool. Makanya ini nanti ada opening tool satu set. Ya, ada opening tool satu set.
Nah, Pak, saya mau pakai kuku, no problem, saya juga suka pakai kuku, ya. Yang penting jangan pakai logam. Sedang ada baterai terpasang di sini, betul? Ya. Dicolok pakai logam, kebakar. Kenapa? Terjadi konslet. Kenapa? Karena konduktor ketemu positif negatif. Oke. Nah, ini salah. 100% salah. Jadi jangan dicontoh kalau yang ininya. Sengaja saya pakai gambar yang ini, saya bisa nanti koreksi gitu. Gunakan opening tool yang sifatnya tidak melukai komponen. Paham nggak ya? Gunakan alat yang tidak melukai objek yang sedang kita kerjakan. Handphone itu tangan halus. Pekerjaannya pakai tangan halus. Ya. Tidak ada kekerasan dalam ruang teknisi. Jadi tangan halus. Nah, inilah motherboardnya. Oke. Ini mainboardnya atau motherboardnya. Jadi yang besar tuh nanti LCD-nya sama casingnya. Ini tidak bakalan lebih besar dari satu korek api, korek kayu. Mesinnya seperti itu. Oke, nanti akan ada penjelasan lebih dalam. Ya, di sini. Masalah ini nanti abaikan karena sudah sampai berjalan. Ya. Nah, inilah contohnya. Ini bagian-bagian yang ini, bagian bisa dilepas dari mesin utamanya, itu dimasuknya adalah external hardware. Jadi yang komponen plus boardnya, semua yang menempel di mesin itu baru disebut dengan internal hardware. Kalau yang dilepas, yang bisa dilepas dari mesin utamanya, itu namanya eksternal. Contohnya apa saja? Bisa LCD, kamera, touch panel, ya. Semua bagian yang bisa dilepas dari mesin utamanya itu yang disebut dengan eksternal. Nah, bagian yang menempel di mesin, perangkat-perangkat yang menempel di board ya, di mainboardnya, dan hanya bisa dilepas menggunakan perangkat removernya, itu dinamakan dengan internal hardware. Jadi bagian yang sudah tidak bisa dipisahkan, untuk memisahkannya harus pakai perangkat lain. Itu di sini disebut dengan mainboard atau motherboard. Sampai di sini bisa diikuti nggak? Silakan tulis dulu ini sini. Ini buku jangan sampai hilang. Untuk apa? Suatu saat Anda sekarang belajar, nanti nyervis. Setelah nyervis tokonya rame. Bisa nggak sama sendiri kalau tokonya rame? Tidak bisa. Otomatis kita harus mengajarkan, betul nggak? Atau bahkan saya mau ngajar aja. Nah, seperti Pak Pak Irwan ya. Pak Irwan, seusia saya ini mungkin nyervisnya pendek, betul nggak? Tapi minimal untuk ngajarnya bisa. Itu catatan bisa dipakai untuk menjadi apa ya istilahnya? Kalau ada yang Pak saya mau belajar, orang bingung, orangnya sudah jagoan nyervisnya, tapi pas begitu ada orang nanya Pak saya mau belajar, bingung ya ngajarnya dari mana? Nah, jadi modul ini nanti bisa dipakai untuk kembali mengajar, paham nggak?
Nah ini opening toolnya. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau beli, ini saya bisa berikan harga distributor. Jadi nanti ada untuk vakum LCD nyabutnya, kemudian ini nanti ada fix untuk nanti yang buat nyisit dan lain sebagainya, ini ada ya lengkap. Ini nanti bisa dipakai untuk Android dan iPhone. Pokoknya nanti kalau rekan-rekan perlu tinggal bilang saja, karena memang harganya kalau rekan-rekan beli di luar insya Allah jauh lebih mahal, karena saya sudah kerjasama dengan beberapa distributor atau importir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ada? Nah, selama ini kan kita pakai handphone ya. Nah sekarang kita tahu dalaman handphonenya seperti apa bagian-bagiannya. Nah ini bagian yang seperti ini yang bisa dilepaskan dari mesin itu adalah bagian eksternal ya. Nah eksternal itu apa? Sering kan lewat tuh dari sini ke tempat ini, terima servis HP bisa ditunggu, benar kan? Ya. Iya. Nah rata-rata yang servis HP bisa ditunggu tuh bagian-bagian kalau misalkan begini, LCD-nya pecah, ganti LCD selesai. Nggak bisa ngecas, ganti konektor selesai. Nggak bisa ngecas, ganti baterai selesai. Tapi kalau misalkan ganti LCD, misalkan kasusnya LCD diganti LCD masih nggak keluar gambar, itu sudah berarti bukan harus ganti unit LCD-nya. Nah itu butuh keterampilan. Nah yang begitu servis handphonenya tidak bisa ditunggu. Jadi tunggu saja kalau bisa. Balik kan? Nah jadi rata-rata yang di iklan tuh servis HP bisa ditunggu, itu bagian eksternal, ngerti nggak? Iya. Ganti touchscreen, ganti konektor, ya, ganti baut. Nah itu. Jadi itu servis HP yang bisa ditunggu. Nah bagian yang perlu skill itu adalah bagian yang internal. Nah, kita akan lebih banyak di sini. Hampir 100% kita belajar hardware internal. Kenapa hardware eksternal itu rata-rata banyak diadopsi di Google atau di YouTube. Betul kan? Cara ganti ini banyak lah di YouTube. Tapi pas begitu ganti IC atau ada kasus yang lain, nah itu nggak ada. Jarang dibukakan di YouTube. Nah, kita akan lebih banyak nanti mengeksplor yang dinamakan dengan hardware internal. Seperti apa hardware internal itu? Nah, kita nanti akan lebih banyak mengurusi yang satu ini. Selamat datang di dunia smartphone. Sampai saat ini baru smartphone. Smart itu apa? Pintar. Handphonenya, jadi baru sampai handphonenya dia smart. Ya, itu nggak? Nah, sekarang kita menuju smart teknisiannya, ya, pintar juga teknisinya. Nah, mainboard ini mesin yang utuh ini namanya mainboard, ya. Nah, yang mesin kecilnya itu namanya subboard, ya. Kalau motherboard yang tadi daughterboard. Enakan yang mainboard aja lah ya. Nanti ya, itu kan motherboard, kami nyebut yang bawahnya nanti daughter. Ini mainboard, ada subboard. Nah, mainboardnya ini akan ada 3 blok utama. Apa bloknya? Di hardware ini kita akan bertemu dengan mainboard. Main itu utama atau papan utamanya. Papannya utamanya ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian penting, 3 kamar penting ya. Jangan dulu nulis, perhatikan aja dulu. Ada bagian yang disebut dengan radio frekuensi modul. Kemudian ada yang disebut dengan baseband modul. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan user interface modul. Kalau ingat radio, berarti ingat nanti gelombang
frekuensi. Berarti ini ingat apa? Sinyal. Ya. Tulisnya signal, bahasanya sinyal. Kemudian baseband itu pusat, band itu putaran. Inilah bagian yang akan menjadi motornya ponsel, menghidupkan dan mematikan ponsel. Bahkan pengolahan data ada di sini. Sistem computerized ada di sini. Itu namanya bagian baseband. Bagian power dan data management. Yang mengolah itu namanya manajemen. Yang ini user interface module ini adalah bagian aksesoris untuk mengakses perangkat-perangkat atau untuk saat menggunakan ponselnya sebagai alat untuk mengakses. Contohnya seperti apa? Keyboard. Tidak ada kan keyboard, digantikan dengan touch screen. Kemudian muncul di LCD. Kamera, SIM card, baterai, MMC, apalagi MMC, SIM card, handsfree. Semua ini terhubung ke mesin utamanya melalui yang dinamakan dengan sistem konektor. Nah, saya akan kupas dulu di sini. Jangan dulu tulis. Satu mesin ini, hardware ini namanya mainboard. Di mainboard ini akan ada 3 blok utama. Ini blok RF, ini blok baseband. Baseband itu, base itu pusat, band itu putaran. Nah, ini bagian yang memiliki tugas pertama kali ponselnya bekerja. Ini akan dekat dengan konektor baterai, ya. Dan di sini di mesinnya ada komponen yang utama berukuran besar, yaitu seperti CPU dan data storage, tempat penyimpanan data. Kalau di ini ada prosesor dengan hard disknya. Nah, ini baseband. Juga di sini nanti ada perangkat yang akan menghidupkan atau memberikan, menyalurkan tegangan ke semua bagian ponsel. Itu yang disebut dengan IC power. Jadi nanti di sini di bagian baseband adalah bagian yang paling utama, ada IC power, ya, atau namanya power management unit. Data manajemennya nanti ada CPU plus memori. Jadi handphone itu mudah, betul. Dibanding perangkat-perangkat yang lain, handphone lebih rapi susunannya. Makanya lebih banyak yang senang jadi teknisi handphone. Kenapa? Karena memang bloknya, mappingnya, dipetakannya di boardnya itu sudah betul-betul rapi. Tidak akan salah masuk kamar. Tahu konsekuensi kalau salah masuk kamar? Nah, sendiri ya. Jadi kenali dulu di sini boardnya akan ada 3 kamar. Namanya room ya, atau kamar atau modul. Ada RF, ciri-cirinya apa Pak? RF sama baseband. Perhatikan, kalau bagian baseband, kalau bagian RF, pertama nanti ada yang begini. Ini namanya clip antena. Kemudian ada koaksial antena. Ini buat eksternal. Kalau di kita jangan dipakai. Kalau di luar negeri disambung lagi pakai antena seperti antena yang TV. Nah, pakai antena aluminium, tapi di kita jangan pakai. Nah, bagian ini yang terhubung dengan klip antena, koaksial antena kabel, kemudian ini yang disebut dengan blok RF. Ini kamar RF. Kamar yang akan mengelola sinyal. Ciri-cirinya ada ini ya. Ini buat kabel antena, koaksial eksternal antena, klip antena. Kok Pak banyak Pak di sini? Klip antena, koaksial antena, kemudian duplexer. Di sini ada komponen namanya duplexer. Ini banyak dipakai untuk pengelolaan sinyal.
itu ciri-cirinya kamar RF. Jadi yang terhubung dengan klip antena, pokoknya penandanya ada yang begini aja. Ya, itu adalah bagian RF. Kok banyak Pak? Ya, kenapa? Karena smartphone-nya bisa dipakai panggilan seluler biasa 2G, bisa dipakai komunikasi data 3G, apalagi sekarang pakai 4G. Itu pakai Bluetooth, betul, pakai WiFi, semua pakai antena, semua pakai pemancar dan penerima sinyal. Makanya banyak bagian-bagian yang menandakan bahwa itu bagian dari perangkat pengelolaan sinyal. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ciri-cirinya itu. Penanda dari bagian RF. Tandanya ada apa? Klip antena, koaksial antena eksternal, ya. Kemudian ada bagian duplexer. Nah, ini bagian yang menjadi penanda. Kalau ada yang begini putih nanti bercabang, ya. Itu bagian penanda dari RF modul. Kamar yang terhubungnya yang pakai kaleng-kaleng ini itu adalah modulnya. Paham nggak? Ini penandanya. Kalau yang baseband, karena di sini ada power, ya, ada PMU atau IC power. Di sini penandanya adalah konektor baterai atau baterai konektor. Nah, karena di sini ada pengelolaan memori, tempat menyimpan data, penandanya di sini adalah konektor USB. Makanya bisa copy data pakai USB, betul? Nah, itulah penanda-penanda bagian dari blok RF dan baseband, ya. Baseband itu nanti ketemunya sama konektor baterai. Ini konektor baterai ketemu dengan power. Ini bagian power semua. Nah, ini bagian CPU dan memori. Ini pengelolaan data. Ini power management. Ini power management. Ini data atau memori management di sini. Jadi pengolahan datanya CPU dan memori atau hard disk. Pengolahan tegangannya PMU, power management unit. Paham tidak? Penandanya ini. Nah, nanti bagian yang ini akan ketemu dengan USB. Nah, kalau di sini gambar USB-nya ini, ya. USB nanti ketemu dengan ini. Ya. USB ini ketemu dengan bagian pengelolaan data. Buat yang ini tegangan konektor baterai ketemu dengan IC power. Paham tidak? Ya. Nah, itu penanda dari kedua blok tadi RF dan baseband. UI-nya mana? UI-nya adalah semua bagian konektor-konektor ini. Kamera mau nempel ke mesin ini pakai konektor. Handsfree ke mesin ini pakai konektor. USB charger ke sini pakai LCD pakai Jadi di sini hanya ditampilkan konektor-konektornya saja. Bagiannya ada di luar mesin. Nah, itu namanya user interface. User itu artinya pengguna. Interface itu antar muka. Jadi bagian-bagian dari perangkat yang bisa diakses atau disetting oleh pengguna ponsel. Jadi di luar mesin. Nah, makanya mesin yang utama itu hanya RF dan baseband. Makanya kalau sekalinya jatuh, penyakitnya kalau nggak mati hilang sinyal. Kalau mati hilang sinyal berarti nanti kita siap-siap berhubungan dengan motherboard. Betul nggak? Tapi kalau LCD-nya pecah, masih bisa ditelepon, masih bisa hidup, kita siap-siap berhubungan dengan bagian eksternal. Paham tidak? Dengan begitu pun nanti kita bisa menganalisa, oh ini kerusakannya internal, kerusakannya eksternal. Kalau yang eksternal itu adalah yang sudah kelihatan nampak dari luar, ya, tapi si handphonenya masih hidup, bisa dipanggil, betul nggak? Patokannya gini aja, handphonenya hidup bisa dipanggil. Kalau kita ngecek itu aja, handphonenya hidup bisa dipanggil, berarti mesin boardnya aman, paham tidak?
hidup nggak bisa dipanggil. Nah, siap-siap, berarti nanti kita berhadapan dengan boardnya, betul nggak? Ya, paham nggak?